Dahulu, Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah. Ya, Mbak Laras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sudah hari kedua ini. Hari kedua berpuasa, Ya, nggih. mungkin teman-teman masih hari pertama, tidak masalah. Yang penting nanti Rioyo ini bareng. Nah, itu dia. Ustazah, hari ini kita membahas tentang pintu VIP yang ada di surga. Iya, Ternyata ada nih ayo pintu VIP nih untuk siapa gitu. kita daftar menuju ke sana ya. Nah, itu dia. Monggo untuk disampaikan mukadimahnya hari ini. Baiklah, para pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada, serta yang mendampingi setia ini, Mbak Laras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu besar nikmat dan karunia kepada kita. Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan saum Ramadan pada hari ini. Semoga bisa tuntas kita melaksanakannya sampai sebulan penuh nanti, agar betul-betul kita bisa melaksanakannya karena iman kepada Allah, agar terampunkan segala dosa dan kesalahan kita hingga bisa mencapai muttaqin. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia Nabi kita akhir zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia sampai kepada kita-kita ini yang insya Allah senantiasa istiqomah menjalankan syariat dan sunnah. Insya Allah itulah nanti yang akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, ada hadis riwayat Bukhari nomor 1763 di Sahih yang berbunyi, An Sahlin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahur rayyanu yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimuna fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu aghliqa falam yadkhul minhu ahadun. Dari Sahal radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya dalam surga ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Pada hari kiamat tidak ada orang yang masuk ke surga melewati pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Tidak ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut kecuali adalah mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, mana orang yang berpuasa? Maka orang yang berpuasa berdiri menghadap, dan tidak ada seorang pun yang melewati pintu tersebut selain mereka.
Apabila telah masuk semuanya, maka pintu itu ditutup dan tidak akan ada lagi seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut. Nah, para pendengar sekalian yang berbahagia, insya Allah dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pintu surga yang katakan VIP ini, khusus untuk very important person yang betul-betul puasanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man somar Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan dengan iman dan penuh keikhlasan, yaitu hanya mengharap rahmat Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Para pendengar sekalian yang berbahagia, menunaikan saum Ramadan atas dasar iman dan menghidupkan malam hari dengan sholat-sholat sunnah, tarawih, witir, bertahajud, bertilawah, terus iktikaf, berdoa, zikir yang terus menerus adalah amal soleh sebagai bekal kita yang meyakini bahwa nanti akan betul-betul mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dikatakan tadi ihtisaban adalah mengharap pahala itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ingin dilihat manusia, tidak karena riya anas, riya ingin dipuji manusia, sehingga yang terasa berat walaupun suasana panas, dingin, atau pekerja merasa ringan saja melaksanakan saum Ramadan ini, karena memang betul-betul ihtisabannya itu memang karena Allah semata, tidak mencari pujian atau karena sungkan kepada mertua mungkin yang masih tinggal dengan mertua, atau karena hormat kepada orang tua yang juga mungkin dekat dengan orang tua, atau kebiasaan memang di lingkungan sekitar orang-orang yang berpuasa. Bukan karena itu semua, tapi memang karena tahu ini adalah perintah Allah dan mengharap semata-mata kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diikuti dengan terutama adalah ibadah-ibadah malam yang salawat tarawihnya diawali dulu. Maksud saya adalah dilakukan di awal setelah sholat isya. Diikuti dengan zikir tak pernah putus. Apalagi mungkin yang waktunya cukup banyak, ya iktikaf tidak diambil 10 hari terakhir, tapi mungkin sudah juga dimulai di awal Ramadan ini. Dan kemudian makan sahur, yang walaupun kebanyakan orang makan sahur di tengah malam istilahnya sebelum subuh ini kan kadang-kadang perut atau lambung terasa tidak enak, ya. Tapi ketidakenakan itu menjadi kenikmatan karena memang mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah semuanya yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Para pendengar sekalian,
Sungguh hal ini tidak akan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya kalau di hati seseorang itu belum qalbun salim, seperti yang kami sampaikan pekan yang lalu. Karena berat, karena hatinya masih kotor, masih marit, sehingga apa-apa yang dilakukan kalau tidak sesuai dengan keinginan hati nuraninya, ya menjadi susah. Apalagi pendengar sekalian, kalau kemudian harus bangun tengah malam yang bukan kebiasaan untuk bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di saat suhu menurun sehingga menjadi dingin, untuk mengambil air wudhu. Nah, ini kalau bukan karena imanan wahtisaban, sungguh berat. Karena itulah maka Allah memberikan hal-hal yang berat ini, atau ajrunnya itu, pahalanya, ya VIP, ya dikhususkan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Dari Abu Dzar radhiyallahu berkata bahwa faqala innahu man qama ma'al imami hatta yang sorifa kutibalahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang mendirikan bersama imam sholat sunnah, maka dituliskan baginya ganjaran pahala orang-orang yang sholat sepanjang malam. Ini adalah terutama yang senantiasa istiqomah sholat sujud, maksud saya sholat subuh berjamaah. Maka dengan semangat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan tempat yang khusus, yang melewati pintu yang khusus, sehingga ada namanya juga khusus Royan, yang ini adalah disediakan untuk orang yang berpuasa, ya. Dan yang perlu diketahui, yang puasa Ramadannya memang wajib, tetapi puasa-puasa yang lain adalah menjadi hobi, menjadi kenikmatan, menjadi kesenangan. Puasa Senin Kemis kah, puasa Yaumul Bait kah, atau puasa yang lain yang disunahkan, puasa Syawal, puasa Arafah, kemudian puasa Asyura. Nah, maka inilah yang Allah akan memberi pembalasan, memasuki surga melalui pintu Ar-Rayyan. Tidak ada orang lain yang memasuki surga melalui pintu Ar-Rayyan itu kecuali orang-orang yang berpuasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pintu itu akan terkunci kalau kemudian sekali lagi niatannya adalah ria'an nas, hanya karena dipuji, hanya ingin pencitraan, hanya ingin dikatakan dialah ahli berpuasa, tetapi kelakuannya, tindakannya sehari-hari jauh dari apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sejak awal ini dan nanti dilanjutkan dengan sambung puasa-puasa sunnah yang lain,
yang kita upayakan melaksanakannya hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah para pendengar sekalian semuanya, kita akan bertemu untuk masuk bersama-sama lewat pintu royan ini. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Begitu, Mbak Laras. Baik. Satu pintu itu ternyata adalah pintu surga Ar-Royan begitu ya, Ustazah Maya, khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Rajin puasa berarti ya, sunnah dan juga Ramadan juga ya, Ustazah. Baik, silakan untuk Anda pendengar pagi hari ini yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan WhatsApp di 081555600915 ataupun juga bisa melalui line telepon di 495850. Ada yang sudah tersambung bersama kami di line telepon, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan Bapak siapa? Pak Rahman. Abdurrahman. Pak Abdurrahman, monggo Pak. Alhamdulillah. Lama sekali. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahman. Iya, lama sekali Ustazah saya nggak kamu. Jenengan yang tidak masuk lama. Iya saya, karena itulah ada teman-teman yang minta untuk belajar bersama ngaji Al-Quran. Kebetulan waktunya kok pas pagi gitu. Alhamdulillah. Demikian begini saja. Katanya ada yang mengatakan sholat ba'datul itu pahalanya lebih besar daripada sholat tarawih yang jumlahnya 20. Karena apa? Karena saya banyak sekali pernah mengetahui sholat isya itu enggak langsung sholat ba'da, tapi langsung tarawih begitu saja. Itu bagaimana bila ada orang seperti itu berpendapat kalau memang sholat ba'da pahalanya lebih daripada jumlahnya tarawih yang 20. Padahal di sini banyak sekali di musola itu yang dilakukan setelah sholat isya itu langsung saja bilal dan tarawih. Demikian Ustazah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pertanyaan ini didengar oleh orang-orang yang belum paham tentang pahalanya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah sangat baik melaksanakan tarawih juga yang tuntunan. Tapi yang perlu kita ketahui bersama para pendengar sekalian yang berbahagia, bahwa kedudukan sholat rawatib qobliyah maupun ba'diyah itu adalah sunnah mu'akkadah. Sama-sama salat tarawih itu juga sunnah, tetapi yang rawatib qobliyah maupun ba'diyah adalah sangat-sangat ditekankan. Jadi eman-eman kalau itu kemudian ditinggalkan. Ya. Makanya kalau memang tarawihnya setelah isya, maka sebelum tarawih ya harus bersabar melakukan sholat sunnah ba'diyah dahulu, eman-eman. Ya, jadi misalnya panjenengan belanja, terus kemudian dapat gratisan dengan membawa voucher ini, ada tiket seharga 500.000 bisa untuk ditukarkan dengan misalnya beras yang mahal ini ya. Kan eman kalau tidak diambil Pak Rahman. Jadi memang istilahnya tidak dosa. Ning kok yo eman-eman ono barang sing becik yang api kok dilewatkan. Semoga saja seluruh pendengar dan kaum muslimin muslimat ya, jadi tidak hanya mendahulukan yang memang
sudah ada, tetapi juga istilahnya yang sudah diperintahkan duluan itu dilakukan yang sungguh itu adalah lebih besar pahalanya, yaitu sholat sunnah rawatib tadi. Apalagi yang kalau sholat qobliyah subuh itu ditinggalkan, waduh, sungguh kerugian yang tiada tara, dan banyak orang yang tidak menyadarinya karena pahalanya seperti dunia dan seisinya, luar biasa. Eman-eman ya. Baik. Terima kasih Pak Abdurrahman, pertanyaannya sudah terjawab ya. Ini ada yang bergabung melalui WhatsApp, ada Pak Yudi yang ada di Singosari. Selamat pagi Pak. Ustazah mau bertanya, pintu surga Al-Aiman, pintu untuk orang tanpa hisab, yaitu orang yang cinta kepada Allah melebihi kecintaan duniawi. Nah sekarang mungkin kehidupan kita terbalik. Nah mengapa demikian umat saat ini mungkin maksudnya? Ya mohon penjelasannya. Ya, terbaliknya karena satu sudah juga menjadi dulu yang dikatakan Rasulullah itu bahwa nanti pada akhir zaman manusia ini akan seperti buih. Buih itu kita tahu ya, untuk kalau kita dulu, saya sering Mbak Desi ke sawah-sawah itu, aliran-alirannya itu ada memang terlihat buih-buihnya itu, dan itu katut gitu loh. Nah, sehingga sampai sekarang kan terbawa, buih itu jadi tidak punya pendirian, ke sana ke sini, jadi kalau kemudian kena batu ya dia hancur. Ya, itulah gambaran yang tidak punya pendirian. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menerima surat Al-Maidah yang kemudian insya Allah di ayat 2 itu, bahwa hari ini telah kusempurnakan agamamu dan kuridhoi Islam agamamu. Ya, itu bahwa al-yaumal akmamtu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu adalah supaya dengan kesempurnaan itu ditinggalkan kitabullah dan wasunnati Rasulullah, maka insya Allah orang itu akan selamat. Tetapi sekarang ini yang menyebabkan itu semua lupa adalah gambaran-gambaran keindahan dunia dengan harta dan kemewahan itu lebih menarik bagi manusia daripada tetap pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menyebabkan orang menjadi terbalik, Pak. Ya, jadi yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, karena dulu yang pernah saya bahas pada awal-awal sebelumnya dulu adalah celakanya pemuja harta dan jabatan itu. Ya, inilah yang menyebabkan hatinya berbalik. Padahal dia mengatakan malam hari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Tapi besoknya membuat rencana-rencana busuk, membuat rencana jahat, bagaimana dagangan saya supaya laku tanpa harus kerja keras dengan jalan pintas yang tidak baik, yang tidak sesuai dan sebagainya. Nah, inilah fenomena-fenomena yang ada, diikuti dengan media sosial yang marak memberikan gambaran-gambaran melakukan kejahatan, yaitu kemudian ditiru. Nah, inilah sebabnya kenapa di akhir zaman menjadi berbalik, ya seperti itu. Namun demikian beruntunglah bagi orang-orang, semoga itu adalah kita-kita ya Pak Yudi, yang masih tetap berpegang teguh pada tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih Pak Yudi yang ada di Singosari, sudah terjawab pertanyaannya.
Kemudian ada juga, ini tidak disebutkan namanya, ada hamba Allah di Jalan Kalpataru katanya. Assalamualaikum Ustazah, mohon tanya bagaimana cara sholat qobliyah zuhur yang 4 rakaat ini? Apakah caranya sama seperti sholat wajib zuhur? Oh ya, ini adalah kalau ada 3 tingkatan, bahwa maksud saya 3 jenis. Qobliyah dan ba'diyahnya itu ada 4 sebelum, 4 sesudah. Ada 4 sebelum dan 2 sesudah. Dan juga yang terakhir 2 sebelum, 2 sesudah. Adapun yang 4 itu adalah mengerjakannya 2-2. Ya, tidak langsung 4 seperti sholat zuhur hanya dengan tahiyat awal 1 salam, tidak, tetapi adalah 2-2 salam. Begitu hamba Allah. Berarti tidak sama seperti sholat wajib zuhurnya ya, karena 2 salam begitu ya. Ya. Baik, terima kasih. Siapa yang mampu sholat qobliyah zuhur 4 ini, itulah yang istiqomah. Insya Allah inilah yang bisa menyelamatkan dari penyeberangan jembatan syarat, insya Allah. Amin. Kemudian ada juga yang bergabung pagi hari ini, Pak Bukhari yang ada di Donomulyo bertanya. Nah, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kalau mau puasa ini apakah harus keramas dulu nih gitu? Ya, kalau memang junub, kalau tidak karena itu ya tidak wajib lah, tapi memang karena untuk menjaga kebersihan ya lebih baik kan, supaya segar nanti untuk persiapan siang hari selelah, tapi karena sudah tidak hanya mandi tapi kemudian dikeramaskan. Tapi yang jelas bukan mandi wajib kecuali dalam keadaan junub. Ya. Baik. Yang perlu kita ketahui bahwa mungkin saja istilahnya sudah subuh, tetapi kemudian masih dalam keadaan junub, itu juga tidak membatalkan puasa, karena Rasulullah pernah begitu. Ya, cuma saja mali subuh kari nggak ikut berjamaah tadi kan eman-eman. Jadi pada kakaknya tidak membatalkan puasa, tapi bersegeralah untuk mandi besar. Baik, sudah terjawab ya. Ini ada siapa tadi, Pak Bukhari yang ada di Donomulyo. Kemudian ada lagi Bu Miftah yang ada di Sukun. Selamat pagi Bu Miftah, mau bertanya, bila rajin puasa baru di usia senja, apakah masih mendapat kesempatan masuk lewat pintu Ar-Royan? Ya, Allah itu Innallaha Ghafurur Rahim. Asalkan itu kemudian betul-betul karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan menutup kemungkinan kebaikan yang dilakukan pada akhir-akhirnya. Boleh jadi itulah yang malah memberatkan segala timbangan amal baiknya, termasuk puasanya yang betul-betul imanan wahtisaban tadi. Insya Allah Bu Miftah itu juga akan Allah memberinya voucher atau reward, hadiah pahala untuk bisa masuk pintu Royan. Bahkan yang pernah ada kisah orang yang sudah ya kenis sepuh lah, juga baru saja ikut sholat bersama-sama, dan yang hanya dihafal itu hanya surat Al-Ikhlas, tapi luar biasa kesungguhannya, meninggalnya betul-betul husnul khotimah. Dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat terus berakhir. Nah, ini yang penting adalah hatinya betul-betul tadi wahtisaban, ya, ikhlas mengharap ridha Allah walaupun di usia yang sudah
cukup senja, tetapi betul-betul karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah Maha menerima taubat hamba-hambanya. Ya Bu Miftah. Baik, terima kasih Bu Miftah yang ada di Sukun. Kemudian ada juga, ini tidak disebutkan namanya, terima kasih, selamat pagi. Saya sering tertidur di musola selesai sholat jamaah subuh. Nah, saat duduk berdoa dan mendengar ceramah Ustadz. Nah, sampai sering jadi omongan orang karena seperti jadi kebiasaan. Nah, bagaimana Ustazah Mai, karena memang ngantuk sekali gitu, mohon penjelasannya. Ya, ngantuk itu sebenarnya kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyikapi ini kalau kemudian menjadi kebiasaan, ya begitu sudah mulai ngantuk, segera keluar ke toilet, ambil air wudhu atau raup, ya cuci muka supaya segar kembali. Ya seperti itu. Jadi setidaknya tadi sudah masih dapat pahala di dalam masjid, dalam keadaan zikir tadi. Zikirnya sambil tidur tadi. Baik. Ya. Baik. Raup ya, hamba Allah. Cuci muka. Ya, insya Allah segar kembali. Ya. Berarti kalau sudah mulai ngerasa ngantuk, jangan lanjut tidur gitu ya Ustazah ya. Apalagi kemudian penak senden, cari sendenan yang di pojok gitu ya. Wah, tambah terantuk-antuk. Mungkin yang menjadi terdengar di tetangga sebelahnya itu, mungkin ono suara gaduh itu ya. Jadi nggak konsentrasi yang sebelah ya. Yeah. Baik, terima kasih, ini hamba Allah sudah terjawab oleh Bu dari siapa tadi? Oh, tidak disebutkan namanya ya. Kemudian ada juga yang sudah mengirimkan WhatsApp, sebentar ini Ustazah, ada bagaimana, ending mobile 678, selamat pagi. Bagaimana caranya menghadapi orang yang sangat kaku dengan keputusannya sendiri? Kalau di masjid itu kalau ada tadarus Quran, itu batas pakai pengeras suara sampai jam 9 malam. Tapi orangnya tidak mau terima usulan ini dari warga, malah ditambah sampai jam 10 malam. Jadi warga sekitar ini merasa terganggu. Nah, apakah itu termasuk perbuatan yang zalim? Mohon pencerahannya. Ya, ini juga sudah sering disampaikan oleh ulama, para kiai, ustadz dan ustadzah. Walaupun tadarus merupakan kebaikan dan kewajiban seorang muslim, tetapi jangan sampai mengganggu orang lain. Kita kan, Rasul mengatakan harus rahmatan lil alamin, sehingga kehidupan di sekitar kita juga tidak semua orang muslim. Tetap kalau misalnya wajar hanya adzan isya, maksud saya adzan 5 kali itu ya sudah secukupnya, itu kan waktunya kemudian selesai. Tapi kemudian kalau sudah sampai malam hari waktunya orang istirahat, ya termasuk zalim. Kan eman-eman jadi pahalanya berkurang tadi. Jangan-jangan menjadi impas, kosong-kosong lagi karena ada orang yang tersakiti. Lah, untuk mengatasi ini Bun atau Pak, ya, maka kepada pihak terkait meminta tolong untuk mengingatkannya. Siapa? Pak RT, Pak RW, atau bagian keagamaan setempat, insya Allah supaya bisa tetap dapat pahala walaupun tidak pakai mic. Jangan-jangan kita malah takut dengan pakai mic itu bukan untuk syiar, tetapi malah untuk tadi eman ria anas. Usah pusing ngaji kurek. Ya, kalau pas suaranya, mahrotnya, tajwidnya sangat bagus, bisa menggetar hati, ya alhamdulillah. Tapi kalau hanya sekedar membaca saja yang tidak memperhatikan panjang pendek, pas lagunya juga tidak
enak. Nah itu malah tadi tidak menyenangkan orang yang mendengarnya. Ya, jadi minta tolong saja pada Pak RT, Pak RW, bahkan boleh juga Pak Mudinnya itu bagian keagamaan untuk bisa memberitahukan secara bijak supaya kalau balik sampai malam pun boleh, sampai semalam suntuk harus boleh kalau kuat, asalkan tidak perlu pakai mic. Ya. Baik, supaya tidak mengganggu tadi ya, Ustazah ya. Baik, terima kasih. Ini ada Pak siapa tadi? Tidak disebutkan ya tadi namanya ya. Terima kasih tadi sudah bergabung. Kemudian ada juga Assalamualaikum Ustazah, tidak disebutkan namanya juga, ending mobile 828. Terima kasih. Sholat sunnah fajar itu apakah sholat qobliyah subuh? Terus jika saya bangun agak kesiangan, bolehkah saya melakukan sholat sunnah qobliyah subuh? Terima kasih. Ya, sholat fajar itu pada hakikatnya sama dengan sholat qobliyah subuh. Ya, kesiangannya asalkan tidak siang banget begitu. Ya pokoknya bersegeralah supaya tidak kehilangan eman-eman itu. Ya. Baik. Nah ini kemudian disikapi jangan sampai kalau sudah terbit matahari ya podo karo sholat duha ini, Mas, Mbak, Jeng, ya. Jadi kalau misalnya kan subuhnya jam 4.20, kesiangannya masih jam 4:30 lebih, ya masih bersegera saja. Segera saja ambil air wudhu, kemudian qobliyah, kemudian sholat subuh. Baik, terima kasih. Ada juga siapa ini? Ada Bu Ita. Bu Ita, selamat pagi. Terima kasih bertanya. Assalamualaikum Ustazah Mai. Amalan-amalan apa saja yang bisa dilakukan untuk wanita yang haid selama bulan Ramadan? Karena saya mengalami haid yang sudah tidak teratur. Terima kasih. Oh ya, berzikir. Berzikir yang bacaan ringan di bibir tetapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ya, itu yang banyak pokoknya di setiap kesempatan, entah dengan kora-kora, masak, nyuci-nyuci, pokoknya tidak di dalam kamar mandi. Ya, kan kalau sudah bersantai, karena misalnya santai biasanya enak, kemudian baca Al-Quran, tapi tidak bisa ya baca itu buku-buku tarikh sejarah ya, yang bisa menambah hasanah ilmu pengetahuan kita tentang para sahabat, perjuangan Nabi dan sebagainya. Ya, jadi dengan berzikir itu yang ringan tetapi berat di timbangan dan disukai Allah. Gampang ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Baik, terima kasih. Ini untuk Bu Ita. Sudah terjawab pertanyaannya. Kemudian ini ada juga yang bertanya, saya suami yang sedang digugat cerai istri, di mana istri baru melahirkan anak, namun dia tidak mau dinafkahi dengan alasan bahwa anak ini bukan anak saya, gitu katanya. Dan bila dihitung dari akhir berhubungan dan jadwal haidnya memang tidak mungkin hamil, tapi kok tiba-tiba hamil. Tapi saya kekeh memberi susu, namun selalu marah-marah. Nah, bagaimana jalan keluar terbaiknya? Mohon pencerahan dari hamba Allah 4 ending mobile 427. Terima kasih. Ya, termasuk alhamdulillah dia jujur bahwa ini bukan anak Anda, tetapi kok ya kerso dinikahi untuk menyelamatkan ini. Anu saja Pak, berislah dengan seluruh keluarga dulu bahwa kok minta digugat ini. Jadi kalau panjenengan memang betul-betul masih mencintainya, ya karena sudah menikah jadi suami istri, ya memang disampaikan kewajiban saya
memberi nafkah lahir batin. Ya, itu disampaikan aja dulu perlahan-lahan. Dan kalau kemudian apakah beliau ini bekerja, walaupun ini bukan dulu benih Bapak, tapi sampaikan bahwa karena ini kan sudah masuk dalam pernikahan, maka kalau panjenengan memang ikhlas, redo, ya ini tetap saya anggap anak saya walaupun benih saya. Maka saya akan dengan rela hati merawatnya, karena itulah ini menjadi tanggungan saya semuanya. Ya, sampaikan dulu seperti itu dari hati ke hati dengan perlahan. Ya, kalau toh kemudian pada akhirnya tetap kekeh bersikukuh tidak mau, ya baru bicarakan bersama dengan keluarga. Baik. Baik, yang mana terbaik berarti tetap dari keputusan kedua keluarga begitu ya Ustazah ya? Iya. Ya, Bapak masih seneng padanya. Masih cinta, saking kumangkok ya wis kekantilan dipek. Baik. Terima kasih ini untuk ending mobile 427 sudah terjawab pertanyaannya. Kemudian ada juga selamat pagi untuk siapa ini? Pak Bagus yang ada di Bundul Rejo. Selamat pagi, Pak. Bolehkah sahur sebelum jam 12 malam Ustazah? Niat puasa, makan sahur sebelum jam 12, tidur, lalu baru bangun saat sudah subuh. Ya, kalau ditanya bolehkah? Ya boleh-boleh saja. Ananging akan tetapi ya Rasulullah bersabda bahwa akhirkanlah sahur, segeralah berbuka. Nah, akhir sahur itu berarti ya sebelum subuh. Ya. Kemudian kalau berbuka begitu azan ya sudah langsung. Begitu tidak dibalik biasanya berbuka diakhirkan. Terus sahurnya ya, sahurnya juga diakhirkan. Nah ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Kecuali kalau memang ada masalah apa sesuatu begitu. Tetapi jangan menjadi kebiasaan. Pokoknya saya sahurnya ya sebelum tidur itu masih belum dikatakan masih belum sahur, ya. Makan malam berarti itu ya Ustazah ya? Ya, diupayakanlah di manage, masih bisa bangun setidak-tidaknya sebelum tarhim itu loh, ya masih ngaji itu, ya maka bersegeralah untuk sahur sehingga masih bisa nututi, ya itu lebih baik seperti itu. Kebengen, kok luwe meneh. Apalagi nuwun sewu, perutnya bapak-bapak ini biasanya, kecuali orang yang tertentu memang kuat, ya. Jadi jangan. Ikuti ada sunnah Rasulullah, eman. Walaupun saya katakan tadi boleh tak, ya boleh sih, tapi ya tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Baik. Utamanya tadi itu ya mendekati mendekati subuh ya Ustazah ya. Baik, terima kasih Pak Bagus yang ada di Bundul Rejo. Mungkin bisa tidurnya jangan terlalu malam supaya nanti bisa bangunnya lebih pagi, bisa sahur gitu ya Pak Bagus. Terima kasih Pak Bagus. Kemudian ada juga hamba Allah ending mobile 295. Terima kasih. Bagaimana meneguhkan niat segala ibadah kita hanya ditujukan kepada Allah. Bila ada terbesit pikiran sombong karena kita sudah ibadah, ini bagaimana? Ya langsung beristighfar. Perintahnya kan wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kepada ampunan Allah. Terus kemudian yang penting itu kemudian astagfirullahaladzim, sadar, terus ingat berwudu, sholat 2 rakaat. Ya, terus diniatkan lagi, ya Allah, jangan sampai perasaan yang demikian itu muncul kembali. Maka terus diikuti astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Ya Allah, aku bertobat padamu
mohon terus. Nah itu yang bisa kita lakukan. Kemudian hari-hari yang lain melakukan sesuatu, ya diupayakan tersembunyi. Melakukan amal soleh itu diupayakan tidak diekspos, tidak ditunjukkan pada orang lain. Insya Allah itu akan bisa menutupi kesombongan hati ini. Memang hati ini berbolak-balik ya. Makanya tidak juga boleh putus, mohon ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini dalam agamamu, jangan sampai bergolak terus. Begitu. Baik, itu sholat sunnahnya tadi itu berarti niatnya bagaimana, Ustazah? Yang mana? Oh, tadi kan disampaikan tadi ada kalau misalnya ambil wudhu kemudian sholat sunnah boleh 2 rakaat. Nah itu untuk ya itu sholat syukril wudhu. Nah sholat syukril wudhu ini muatannya sama dengan sholat taubat. Ya, apalagi tadi habis dengan bersalah begitu, jadi sujud yang lama, minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi setiap kita sholat syukril wudhu, insya Allah muatannya itu sama dengan sholat taubat. Baik, ya. Nah itu dia sudah terjawab ya dari hamba Allah Eni Mobile 295. Di penghujung acara ini Ustazah, ada satu lagi nih yang baru masuk. Saya bacakan, mungkin boleh ditanggapi dengan singkat ini Ustazah Mai. Ending Mobile 433, terima kasih. Adakah puasa yang tidak diterima Allah karena takutnya sudah niat puasa ternyata kita cuma dapat lapar dan haus saja? Banyak. Ya, dan itu hanya kita dan Allah yang tahu. Ya jelas misalnya ada niatnya berubah ataupun juga sudah niatnya jelas misalnya karena Allah sana puasa, tapi melakukan tindakan-tindakan riba, kemudian mencaci orang lain, kemudian mendolimi orang lain, sadar atau tidak, dan sebagainya. Nah ini ya menjadi tidak diterima, apalagi kemudian sampai non sewu tidak bisa berbuat baik kepada orang tua, kasar, kemudian merendahkan. Wah ini sudah tidak ada apa-apanya puasa itu, tuas, luwe, ngelak, tidak dapat apa-apa. Baik. Terima kasih sudah terjawab. Itu menjadi WhatsApp terakhir yang saya bacakan untuk hari ini. Monggo sebagai penutup ini tentang tema kita pagi hari ini, pintu VIP di surga. Ternyata ditujukan untuk mereka-mereka yang berpuasa, yaitu adalah pintu surga Ar-Royan tadi ya Ustazah Mai. Monggo. Terima kasih Mbak Aras dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saya berada. Alhamdulillah di Selasa 12 Maret 2024 di hari kedua Ramadan, atau masih ada yang masih hari pertama Ramadan ini. Alhamdulillah, semoga saja betul-betul puasa kita ini adalah imanan wahtisaban. Itulah yang nanti akan bisa mendapatkan dan memasuki pintu Royan ini, mendapatkan VIP, pintu VIP dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga itu adalah kita semua di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf atas segala keterbatasan ilmu dan kefakiran kami. Semoga saja kalau ada hal-hal yang kurang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau ada yang betul itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa istiqomah dan optimum melaksanakannya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.